Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Pak Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial bagian pertama untuk kelas 12. Di teks editorial ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama dari pengertian teks editorial, yang kedua dari ciri-ciri teks editorial, dan yang ketiga sifat teks editorial. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian tentang teks editorial. Dari pengertian ini kita bisa baca bersama-sama. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Jadi ketika kalian membaca surat kabar atau koran, biasanya ini ada di dalam surat kabar. Teks editorial atau tajuk rencana ini selalu ada di semua media massa. Kemudian ada pengertiannya, masih di pengertian kita lanjut. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksud untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya editorial merupakan berita dogmatis. Jadi ketika orang membaca teks editorial atau berita itu sendiri, maka orang-orang ini langsung percaya gitu. Bagaimana publik ini atau masyarakat ini bisa terbujuk gitu. Kenapa? Karena dia di sini ya membujuk opini publik untuk mempromosikan pemikiran-pemikiran kritis ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian kedua, paparan tentang ciri teks editorial. Ada 2 ya, yaitu pers papan atas dan pers papan bawah. Kenapa sih ada 2 ini ya? Karena pers ini adalah media massa ya, berarti kategori media massa. Yang papan atas adalah yang bersifat skalanya nasional, atau yang kalau yang kedua ini pers papan bawah adalah yang bersifatnya belum terkenal gitu, atau underground, atau istilahnya ya masih wilayahnya masyarakat lah. Kita masuk ke ciri teks editorial pers papan atas. Yang pertama, biasanya pers papan atas ini melakukan tindakannya hati-hati, kemudian normatif, yang ketiga cenderung konservatif, dan yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, terakhir mempertimbangkan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Berbeda dengan ciri dari teks pers papan bawah, ini lebih berani. Jadi dia lebih menyuarakannya lebih berani ya, kemudian lebih atraktif ya, lebih agresif ya dalam dan progresifnya tuh jadi lebih banyak frontal ya, atau istilahnya lebih keberaniannya lebih terbuka daripada pers papan bawah. Benar-benar mengkritisi, bersifatnya tajam ya, langsung menembak, langsung, jadi tidak ada kiasan, tidak ada menggunakan majas dan lain sebagainya. Dia langsung saja to the point, dengan kalau tidak suka dia katakan tidak suka tanpa bertele-tele ya. Di sini lebih memilih pendekatan sosiologis atau sosial ya daripada pendekatan politis. Kemudian yang ketiga, sifat dari teks editorial. Editorial itu punya sifat ya. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Nah, kemudian yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi ke bagian kedua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang jelas silahkan kalian baca di buku. Mau memperbanyak informasi tentang teks editorial karena ini sifatnya luas, silahkan kalian lihat searching di Google, baca-baca sejarah ya tentang pemberitaan di Indonesia atau sejarah pers ya, karena kita berbicara tentang pers di editorial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.